Yang sekali saya mau sharing sedikit buat kemarin kan ada bikin aplikasi budgeting. Ini di bagian finishingnya sih di pembahasan responsive app dan adaptive widget. Jadi apa sih responsiveness itu? Karena sebenarnya responsif sama adaptif kurang lebih sama. Nah, jadi kalau secara app itu UI-nya dan stylingnya bisa ngikutin beradaptasi dengan modenya apa aja. Available space-nya lagi apa. Misalkan saya lagi dark mode, maka layarnya jadi gelap. Dan kalau lagi live, maka temanya jadi terang juga. Nah, terus available space ini lebih ke lagi portrait atau lagi landscape. Nah, kalau bisa kayak begitu, maka aplikasi kita bisa dibilang responsif. Nah, kalau secara web app atau aplikasi web, itu bisa dibilang itu kayak bikin aplikasi website yang bisa diakses dari desktop, mobile, atau device-device lainnya, dan styling dan tampilannya enggak miring-miring lah, tetap ada sesuai. Nah, terus kenapa sih responsiveness itu diperlukan? Kalau responsive app jelas membantu bisnis kita higher retention rate dan bikin customer betah pakai aplikasi kita karena ya mereka makanya nyaman. Terus juga bisa nge-scale konten sama halaman dengan multiple devices, jadi secara development harusnya satu aplikasi bisa semuanya. Itu poin dari Flutter. Kalau Flutter responsif maka udah code base-nya satu doang, bisa ke Android ataupun iOS, terus di berbagai device dia juga bisa dipakai, jadi secara cost pasti turun. Nah, ada beberapa cara, tapi yang di sini yang saya mau highlight sharing sedikit. Yang satu bisa locking device orientation, jadi mau dia itu landscape maupun portrait, maka device-nya bakal tampilannya sama, diputar-putar gimana aja, hasilnya bakal sama. Nah, terus juga bisa pakai create adaptive widget, ada berbagai cara, bisa kita ngedetect dari Flutter di halamannya itu lagi posisi apa, atau lagi luas layarnya berapa, tampilannya apa, dan sebagainya. Nah, tapi adaptive widget ini balik lagi tergantung kepada requirement dan ya keperluannya sih, mau kayak apa bentuknya, desainnya, gitu-gitu. Nah, di sini kalau kita pakai locking device orientation, maka di Flutter bisa codingannya kita dibikin prefer orientation-nya itu cuma portrait up, jadi cuma pas portrait aja. Jadi di rotate kayak apapun tetap vertikal. Tapi ini ada contoh-contohnya, tapi lebih gampang kalau dicobain langsung aja kan. Nah, kayak contohnya di sini saya bakal coba sedikit di mana device itu di rotate, tapi dia itu dibikin dengan orientasinya di lock, di mana dia bakal selalu nampilin secara vertikal, horizontal, secara portrait. Nah, di coding ada di Flutter bisa di locknya caranya lewat sini. Jadi preferred orientation, specify set of orientation device can be displayed in. Nah, berarti di sini karena dia mintanya list of device orientation, nah berarti kita bisa nge-declare apa aja sih yang mau kita tampilin. Kayak contohnya di sini secara defaultnya pasti portrait. Begitu kita piringin device-nya, maka dia bakal tetap portrait. Nah, ini ya meskipun nggak fleksibel atau cuma bisa gitu-gitu aja. Nah, tapi ada beberapa aplikasi yang lebih baik kayak begitu dibanding bisa adaptif. Nah, ya balik lagi, nggak semuanya bisa tergantung kebutuhan. Nah, ini contoh. Sekarang saya mau kasih sharing juga yang kedua di mana device-nya itu akan ngikutin modenya itu lagi mode apa. Jadi tampilannya akan ngikutin. Nah, contohnya ini secara default tampilannya kayak begini. Yang modalnya juga, kalau di rotate dia bakal ngikutin desain yang posisinya chartnya itu di sebelah sini dan itemnya di sebelah kanan. Dan modalnya juga yang tadinya ada 3 line jadi ada 4 line jadi ada 3 line. Kalau menyesuaikan ini contoh aja, karena balik lagi itu semua tergantung kebutuhan requirement. Nah, tapi untuk yang ngedetect ini
di Flutter sendiri udah ada bawaannya di mana dia akan ngedetect. Nah, jadi kita bisa nge-get dari media query. Media query ini, nah simpelnya yang saya tangkap dia akan nge-get device ini keadaannya lagi gimana. Ya, contohnya di sini saya ngecek orientasinya. Orientasinya lagi apa? Apakah dia lagi landscape atau lagi portrait? Kalau case-nya portrait, maka tampilin apa? Kalau case-nya landscape, maka tampilin apa? Nah, tapi di sini juga dia itu nggak sekedar orientation, karena balik lagi ini saya tangkap dia ini bisa ngelihat di device ini ada apa aja. Nah, di sini ada contohnya kayak size. Di size ini dia bisa ngelihat screen size-nya, bisa aspek rasionya, bisa width-nya, layarnya, bisa juga apa namanya height layarnya. Jadi dari Flutter sendiri sebenarnya udah disediakan ini itunya. Nah, ini untuk bagian orientasinya. Nah, untuk Flutter sendiri juga bisa adaptif, di mana dia ada function bawaan untuk mendetek device-nya ini lagi di mode apa. Karena sekarang yang lagi banyak dipakai kan ada bisa light mode, ada dark mode. Nah, ini juga setting. Nah, ya, jadi kalau dark theme dia bakal nampilin stylingnya, contohnya bisa untuk dark theme, kalau light theme atau terang, jadi device dan terang dia bakal juga nampilin yang device terang dengan tema yang terang. Nah, di Flutter sendiri juga udah ada bawaannya juga, dimana dia di material app ini dia bisa dia sudah menyediakan namanya dark theme sama theme biasa. Jadi tema biasa ini light mode yang secara defaultnya. Dark theme ini tema dark, jadi kita bisa mendeclare kalau kita lagi dark, misalnya mau warna apanya aja, margin dari device apa namanya aplikasi gimana gimana. Lalu juga dengan kalau lagi tema biasa bisa kita declare juga. Nah, jadi dengan kita mendeclare di material app-nya yang di paling atas, dia bakal bisa ngedetect. Terus juga apa ya kemarin, team mode. Nah, ini juga secara default dia bakal seperti ini, dimana maksudnya di sini dia bakal ngedetect sistemnya itu lagi apa. Karena kalau kita mau device kita pakai mode gelap terus atau dark terus juga bisa. Hanya save area itu kurang lebih ini kan scaffold ini ngebentuk satu halaman ini, tapi sekarang di device kan ada macam-macam, ada yang di tengahnya ada bulatan sini bolong, ada bulatnya, ada lubang kamera. Di mode save area ini, dengan pakai save area dia bakal ngecek apakah ada lubang di halaman di scaffold atau di pas kita ngedeclare halaman dia udah nyala lah ya. Tapi kalau mau lebih yakin ya boleh aja sih. Nah, kebetulan device ini nggak ada lubang, jadi nggak bisa di demoing. Tapi nanti kalau suatu next time saya bikin app atau emulator saya install yang pakai ada lubangnya misalnya, nah itu pasti dia akan mencari tempat aman ya. Save area juga sini di deskripsinya adalah bikin widget yang menghindari interface OS-nya. Dia tadi sih, ya apakah. Nah, secara default semuanya true. Jadi kalau ada mungkin suatu hari ada HP yang ada lubangnya antara di kanan di kiri, dia bakal ngedetect dan mastiin kalau nggak akan kepotong gitu sih. Ya, itu sih.